Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Aprianto dari KPI 2A. Saya akan menjelaskan rangkuman materi Ulumul Quran dari materi 14 sampai materi 21. Yang pertama ada qiraat sab'ah. Arti qiraat menurut etimologi atau bahasa adalah bacaan. Menurut istilah adalah qiraat ialah setiap bacaan yang disandarkan kepada salah seorang qori atau ulama ahli bacaan Al-Quran tertentu. Maka ilmu qiraat adalah ilmu yang mengajarkan cara melafalkan kata-kata Al-Quran dan cara dengan menisbahkan setiap bacaan kepada orang yang meriwayatkannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa materi ilmu qiraat adalah cara menuturkan Al-Quran dan cara membacanya. Ilmu qiraat terbagi menjadi beberapa macam. Salah satu ilmu qiraat yang terkenal adalah qiraat sab'ah. Arti qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah merupakan qiraat dengan pengucapan tiap katanya berdasarkan aliran atau mazhab para imam qiraat pada zaman Rasulullah SAW, antara lain Abdullah bin Katsir al-Dari dari Makkah, Nafi' bin Abdul Ar-Rahman ibn Abu Nuaim dari Madinah, Abdullah al-Yashhibi atau Abu Amir al-Dimashqi dari Syam, Zabban ibn Ala bin Amr atau Abu Amr bin Basrah, Ibnu Ishaq al-Hadrami atau Ya'qub dari Basrah, Ibnu Habib al-Zaid atau Hamzah dari Kufah, dan Ibnu Abi al-Najud al-Satli atau Asim dari Kufah. Ketujuh imam qiraat itulah yang masyhur dan disebutkan secara khusus oleh Imam Abu Bakar bin Mujahid al-Baghdadi, yang merupakan pencetus munculnya al-qiraat al-sab'ah atau qiraat 7. Beliau mengatakan bahwa mereka merupakan ulama yang terkenal dengan hafalan, ketelitian, dan cukup lama menekuni dunia qiraat. Beliau menentukan 7 imam qiraat tersebut dengan berpijak pada keahlian seorang dalam bidang ilmu qiraat dan kesesuaian bacaan mereka dengan mushaf Umani yang ada di negeri mereka dan bacaan mereka yang terkenal mansur di kalangan ulama negerinya masing-masing. Sebelum Mujahid menetapkan ketujuh imam tersebut, sebetulnya sudah banyak yang menetapkan ketujuh imam tersebut sebagai rujukan ilmu qiraat. Namun, Mujahid yang pertama memilih mereka sebagai imam yang mewakili setiap negerinya masing-masing, dan lahirlah istilah al-qiraat al-sab'ah yang merupakan istilah pertama sekali ada dalam sejarah ilmu qiraat. Selanjutnya ada perintah dan larangan dalam Al-Quran. Pengertian perintah. Perintah dalam bahasa Arab disebut al-amru. Secara etimologi, al-amru merupakan bentuk pokok dari kata kerjasama. Bentuk dari kata kerja amara ya'muru, yang artinya permintaan. Bentuk plural dari al-amru yang artinya perintah adalah al-awamir dan bukan al-umur. Perintah ini bukan hanya berbentuk perkataan, tetapi berbentuk perbuatan pula. Dalam bentuk perkataan adalah hakikatnya, adapun dalam bentuk perbuatan yaitu majaz. Adapun secara istilahnya, perintah adalah suatu lafaz yang menggunakan permintaan melakukan sesuatu tanpa adanya larangan ditinjau dari tanda-tandanya, sehingga seseorang dikatakan melakukan sesuatu ketaatan jika melaksanakan perintah tersebut. Ada contoh-contoh perintah. Tahna amarah, surah Al-Imran ayat 134. Berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa ayat 36. Memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf ayat 199. Berbicara dengan nada halus atau ayat 44. Rendahkanlah suaramu. Surah Luqman ayat 19. Berbaktilah pada orang tua. Al-Isra ayat 23. Definisi larangan. Kata larangan dalam bahasa Arab adalah an-nahyu, yang berasal dari kata kerja nahayahna,
Secara bahasa artinya antonim atau lawan kata dari perintah. Adapun secara istilahnya, an-nahyu artinya permintaan untuk menahan dari melakukan sesuatu. Sedangkan Al-Utsaimin mendefinisikan an-nahyu sebagai suatu perkataan yang mengandung permintaan untuk tidak melakukan sesuatu datangnya dari pihak yang lebih tinggi dengan redaksi yang khusus, yaitu fi'il mudhari yang didahului oleh huruf lam an-nahiyah yang artinya larangan. Berikutnya adalah contoh larangan yang berkata kasar. Ali Imran 129, jangan sombong dan arogan. Al-A'raf ayat 13, jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat ayat 11, jangan melakukan penyuapan. Al-Baqarah 188, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Jangan lari dari peperangan. Sejarah dan metodologi tafsir. Dari Imam Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabikuddin Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah dalam At-Tammud, dirinya mendefinisikan suatu ilmu tafsir sebagai berikut. Ilmu tafsir adalah sebuah metodologi tentang cara memahami Al-Quran. Metodologi itu mencakup hal penting dalam Al-Quran, mulai dari yang pertama ada sebab diturunkannya, seperti ayat Makkah atau Makkiyah, ayat Madinah, Madaniyah, ayat perjalanan atau safari, ayat perumahan, hadari, ayat yang diturunkan pada malam hari, layali, begitu juga ayat yang diturunkan pada siang hari atau nahari. Yang kedua ada sanadnya seperti mutawatir, sampai riwayat yang syad. Yang ketiga lafalnya seperti huruf mat, idgham, idhar, dan lainnya. Yang keempat makna ayatnya seperti ayat yang menunjukkan majaz, hakikat, muradif, musyarak, dan lainnya. Dan kelima hukumnya seperti hukum-hukum yang umum dan khusus, nasak dan mansuk, dan lainnya. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa wilayah kajian ilmu tafsir adalah mencakup semua pembahasan Al-Quran secara tematik dan sistematis. Tidak ada satu ayat pun yang ada dalam Al-Quran dibahas dalam ilmu tafsir, semuanya dibahas secara dan detail. Pada abad pertama Islam, masa Nabi Muhammad dan para sahabat, belum ditemukan pembahasan dan pembukuan ilmu tafsir dengan semua ketentuannya. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, para sahabat memiliki referensi yang sangat otoritas, yaitu Rasulullah. Semua permasalahan tentang Al-Quran langsung diputuskannya oleh berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan kepadanya. Darinya, penjelasan Rasulullah kepada para sahabat perihal Al-Quran tidak membutuhkan ilmu tafsir karena sudah dicukupkan dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Begitu juga pada masa sahabat, belum ditemukan ilmu-ilmu yang membahas secara khusus tentang Al-Quran. Pemahaman dan cara baca mereka masih kuat dan utuh dengan mengacu pada penjelasan Rasulullah secara langsung saat bersamanya. Tidak hanya itu, di samping mereka juga melihat historis sebab-sebab ayat yang diturunkan asbabun nuzul kepada Rasulullah saat itu. Mereka juga memiliki acuan secara khusus, yaitu Rasulullah perihal cara yang benar dalam mengartikan ayat. Oleh karenanya, ilmu tafsir pada masa sahabat belum dibahas karena saat itu memang tidak dibutuhkan. Seiring berjalannya waktu, pas generasi sahabat, penyebaran Islam yang semakin luas dan banyaknya pemeluk Islam yang semakin beragam dari berbagai bangsa dengan tipikal sosial dan geografis yang plural, terjadilah asimilasi bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya. Akibatnya, banyak umat Islam yang memahami Al-Quran dengan serampangan, tanpa metode dan tanpa ilmu. Mereka hanya bermodalkan rasionalitas yang cenderung memiliki kesalahan. Dari sinilah metodologi memahami dan cara membaca Al-Quran mulai dibutuhkan. Tepat pada abad ke-8, Imam Jamaluddin Abdurrahman bin Umar bin Ruslan Al-Bulkini menulis dan membukukan ilmu tafsir yang kemudian dikenal dengan kitab Mawaqi'ul
ulum min mawaqi'in nujum. Selanjutnya ilmu tafsir. Lahirnya Imam Al-Bulkini tentu memberikan kebanggaan tersendiri bagi umat Islam, sebagai bukti bahwa ilmu-ilmu Allah akan semakin luas jika ditelaah lebih mendalam. Di saat yang sama, umat Islam tidak memiliki pedoman secara khusus dalam mengartikan Al-Quran dengan benar. Al-Bulkini lahir sebagai sosok memberikan jalan terang untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan dan membaca Al-Quran. Setelah Imam Al-Bulkini sukses dan menuliskan kitab secara khusus yang menjelaskan ilmu tafsir, ia mendapatkan sambutan hangat dan tepuk tangan yang sangat meriah dari para ulama saat itu dan setelahnya. Bahkan sampai saat ini, ilmu tafsir yang ditulis olehnya memiliki perkembangan yang sangat pesat. Tidak hanya itu, Al-Bulkini juga menjadi teladan bagi para ulama saat itu, bahkan setelahnya untuk memodifikasi kitab-kitab yang menjelaskan ilmu tafsir dari lainnya. Di antaranya adalah murid beliau, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menulis 2 kitab ilmu tafsir yang sangat populer, yaitu yang pertama ada At-Tahbir fi Ilmi Tafsir dan Itqan fi Ulumil Quran. 2 kitab yang menjelaskan ilmu tafsir secara luas ini tidak lepas dari sumbangsih Imam Al-Bulkini. Tidak sedikit As-Suyuti mengutip perihal cara-cara gurunya dalam menulis ilmu tafsir. Syekh Muhammad Ali Asy-Syaukani Al-Yamani menulis ilmu tafsir dengan nama kitab Fathul Qadir Al-Jami' Baina Fanai Riwayah Wad Dirayah min Ilmi Tafsir. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki juga menulis kitab ilmu tafsir dengan nama Faidul Kabir wa Khalasut Takrir ala Najid Taisir dan beliau dan beberapa ulama lainnya. Selanjutnya ada tafsir Makashidi. Tafsir Makashidi adalah gabungan 2 kata yang masing-masing dari kedua kata tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian yang utuh. 2 kata tersebut adalah tafsir dan makashid yang dibubui dengan ya nisbah. Sejarah tafsir Makashidi. Sejarah tafsir Makashidi tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan tafsir itu sendiri. Artinya, meskipun kemunculan tafsir Makashid baru menjadi belakangan, akan tetapi benih-benih penerapan Makashid al-Syariah sebagai paradigma tafsir juga terjadi di masa-masa di fase awal penafsiran. Zinal Halmam dan Halil Tahrir meruntut sejarah tafsir Makashidi ini di fase-fase awal perkembangan tafsir Al-Quran sampai periode tajdid. Di setiap fase tersebut telah terjadi penafsiran Al-Quran berbasis maslahi, kemudian menjadi akar-akar tafsir Makashidi. Selanjutnya ada infiltrasi tafsir. Dalam bahasa Arab, istilah infiltrasi dalam penafsiran menggunakan bahasa ad-dakhil fi tafsir. Saat terminologi, ad-dakhil diartikan oleh Ibrahim Khalifah sebagai tafsir Al-Quran yang tidak memiliki sumber yang jelas dari ajaran Islam, baik berupa tafsir yang menggunakan riwayat hadis yang lemah dan palsu, ataupun usaha penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh seorang yang belum mencukupi persyaratan mujtahid. Abdul Al-Wahhab Fayyid memakai dakhil sebagai tafsir Al-Quran menggunakan metode dan cara yang tidak berbasis pada ajaran dan risalah Islam, sehingga masuklah beberapa penyelusupan sebagai keteledoran dan pengaruh tertentu pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Berdasarkan pemaparan definisi secara etimologi dan terminologi, maka dapat disimpulkan bahwa ad-dakhil atau infiltrasi penafsiran adalah penafsiran Al-Quran baik secara riwayat atau rayun yang tidak dirandaskan pada sumber yang kuat dan tidak dapat diakui keabsahannya, sehingga keadaan infiltrasi dalam penafsiran
menghasilkan produk tafsir yang tidak nilai orisinil dan harus ditiadakan. Infiltrasi dalam penafsiran Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu infiltrasi dari segi riwayat dan infiltrasi dari segi qiraiyah. Infiltrasi riwayat ialah penyeludupan sumber-sumber riwayat tafsir Al-Quran. Yang pertama adalah hadis maudhu, yaitu hadis yang dipalsukan periwayatannya kepada Rasulullah. Sejarah pemalsuan hadis mulai berkembang pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, diawali dengan pemalsuan hadis mulai berkembang pada zaman Khalifah dengan pertentangan antara Ali dan Muawiyah. Pertentangan ini membuat dua kelompok ini melakukan berbagai cara untuk memenangkan persengketaan di antara dengan mengungkapkan segala sesuatu yang kemudian diklaim sebagai hadis Nabi yang mendukung kebenaran dan perjuangan mereka. Ciri hadis maudhu dapat diketahui melalui beberapa hal. Yang pertama ada kepalsuan dari segi riwayat, segi adanya pengakuan dari perawinya, seperti yang dilakukan oleh Masyarah Ibn Abdi Rabihi Al-Farisi yang mengaku telah memasukkan 70 hadis tentang keutamaan Al-Quran. Kedua, kepalsuan yang terdapat pada matan hadis, seperti adanya pertentangan antara hadis Al-Quran, hadis lain yang sahih, ijma' ulama, perasaan dari retel yang ada, akal, sunatullah, ketidakjelasan makna, dan terlalu ekstrim dalam masalah sanksi dan ganjaran. Ketiga, kepalsuan dari segi sanad dan rawi secara bersamaan. Kondisi ini dapat dilihat dari psikologi perawi dan mazhab perawinya. Yang kedua, ulama bersepakat tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis palsu sesuai dengan hadis Rasulullah. Barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, maka carilah tempatnya di neraka. Yang ketiga ada hadis daif. Pertama, pada kualitas perawi sanad yang cacat. Istilah kecacatan sanad dalam ilmu hadis antara lain mursal, munqati', mu'dal, mudallas, dan mudtarib. Yang keempat, perkataan sahabat dan tabi'in yang dipalsukan atau bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan akal. Adapun infiltrasi dari segi rayun ialah penyusupan dan penafsiran Al-Quran dari segi pendapat-pendapat yang dikemukakan mufasir yang terkontaminasi oleh ideologi, fanatisme, mazhab, dan penjelasan secara kebahasaan yang terlalu bertele-tele. Macam-macam infiltrasi rayun dalam tafsir Al-Quran adalah: yang pertama ada penafsiran Al-Quran tidak mengikuti aturan bahasa syariah. Yang kedua, penafsiran yang mengarah pada hal-hal yang menyimpang. Ketiga, menafsirkan ayat tertentu yang hanya menjadi hak prerogatif dan otoritas Allah untuk mengetahuinya. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan kehendak sendiri atau dengan hawa nafsu dan dianggap baik dengan ukuran pribadi. Maksudnya ada hukum terjemahan Al-Quran. Pertama, penerjemahan Al-Quran dengan makna menyampaikan Al-Quran itu sendiri. Hukum menerjemahkan semacam ini dibolehkan, syariat atau jais. Yang dimaksud dengan boleh ialah lawan dari dilarang. Hukum boleh dapat dirubah menjadi wajib atau sunat. Hukum ini didasarkan atas kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dan memperdengarkannya baik kepada para sahabatnya maupun musuh-musuhnya dalam berbagai situasi dan kondisi. Dengan cara itulah Al-Quran sampai kepada kelompok demi kelompok dan generasi demi generasi. Di samping itu, hukum boleh juga didasarkan atas firman Allah yang melaknat orang yang menyembunyikan keterangan yang telah disampaikan Allah, Surah Al-Baqarah 174, dan atas sabda Nabi yang menyuruh umatnya menyampaikan ajaran Nabi sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, menerjemahkan Al-Quran dengan makna menafsirkannya dengan bahasa Arab. Artinya menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa lain. Hukum menerjemahkan
dengan cara seperti ini adalah boleh, didasarkan atas firman Allah yang memerintahkan Nabi menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Surah An-Nahl ayat 44. Nabi SAW menerangkan Al-Quran dengan bahasa Arab dengan sangat baik sehingga seluruh sunnah Nabi dipandang sebagai penjelasan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, menerjemahkan Al-Quran dengan makna menafsirkannya dengan bahasa asing, bukan bahasa Arab. Hukum menerjemahkan dengan cara seperti ini juga boleh karena itu tidak ada bedanya dengan menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab kepada orang yang bisa berbahasa Arab. Kedua cara ini dilakukan oleh mufassir untuk menyampaikan makna dan maksud Al-Quran kepada orang lain, bukan menerjemahkan Al-Quran itu sendiri selaras dengan kemampuannya dalam mengungkapkan makna dan maksud Al-Quran, bukan mengungkapkan seluruh maksudnya. Hal itu karena prinsip penafsiran berarti tiga menjelaskan dan menerangkan maksud nas sesuai dengan kemampuan penafsir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.